Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan pelajari subbab selanjutnya tentang permintaan dan penawaran. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi permintaan dan penawaran, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, serta kurva permintaan dan penawaran. Nah, sekarang diharapkan setelah kalian belajar kali ini, kalian mampu untuk menganalisis pergerakan kurva permintaan, menganalisis pergeseran kurva permintaan, menganalisis pergerakan kurva penawaran, menganalisis pergeseran kurva penawaran, dan menganalisis harga keseimbangan. Nah, dalam keseimbangan dan struktur pasar ini yang akan kita bahas yaitu ada 3 pokok, demand, supply, dan harga keseimbangan. Dalam demand, kita akan mempelajari tentang pergerakan kurva dan pergeseran kurva pada permintaan, serta pergerakan kurva dan pergeseran kurva pada penawaran. Yang pertama tentang permintaan. Pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Ini dua hal yang berbeda ya. Bergerak itu jika terjadi di sepanjang titik ini. Pergerakan namanya, pergerakan kurva permintaan. Bisa kita lihat, jika harga naik dari titik di 6.000 dengan permintaan 3 ini, harganya naik menjadi 7.000, maka permintaannya turun menjadi 2 dan titiknya bergerak dari titik 6,3 ke 7,2 seperti ini. Nah, sedangkan ketika harganya turun menjadi 5.000, permintaannya akan bertambah menjadi 4. Nah, ini di titik 5,4 ini bergerak ya. Kalau tadi harganya naik bergerak ke kiri atas, kalau harganya turun bergerak ke kanan bawah. Nah, sekarang apabila harganya tetap sama, akan tetapi permintaannya naik, nah, ini akan bergeser ke kanan. Jadi, kurvanya bergeser ke kanan menjadi D2 atau permintaan kedua. Karena ini permintaan yang pertama ketika harganya 6.000, permintaannya 3.000. Kalau permintaannya bertambah, harganya tetap, ini kurvanya akan bergeser ke kanan. Oke, seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau permintaannya turun, akan tetapi harganya tetap, kurvanya akan bergeser ke kiri, seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini hanya menggambarkan pengaruh harga terhadap permintaan, sedangkan faktor lain ini dianggap tetap atau ceteris paribus. Nah, faktor lain itu yaitu faktor penentu permintaan selain harga, yaitu sesuatu yang menentukan pembeli untuk meminta suatu barang selain harga suatu barang tersebut. Nah, faktor lain harga tersebut akan menggeser kurva permintaan. Jadi, kalau yang menggerakkan kurva permintaan itu adalah harga, sedangkan yang faktor lain itu akan menggeser. Nah, faktor lain tersebut adalah jumlah pembeli, selera, pendapatan, ekspektasi, dan harga barang lain. Nah, faktor lain ini atau faktor yang mempengaruhi permintaan ini kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. Diingat-ingat kembali ya materinya. Selanjutnya yaitu ada pergeseran kurva permintaan, yaitu pada jumlah pembeli. Kita akan lihat bagaimana pergeseran kurva terjadi jika yang mempengaruhi itu adalah jumlah pembeli. Nah, kenaikan jumlah pembeli ini akan menambah permintaan, maka kurva permintaan itu bergeser ke kanan. Berlaku juga sebaliknya, ketika jumlah pembeli itu menurun, maka permintaan juga menurun, maka kurva permintaan bergeser ke sebelah kiri. Kita buktikan ya, ini kurva awal.
Harga 6.000, permintaannya 3. Nah, ketika permintaan bertambah, nih, atau jumlah pembeli ini bertambah, maka permintaan bisa bergeser ke arah kanan. Sedangkan ketika jumlah peminatnya berkurang atau pembelinya berkurang, kurva bergeser ke arah kiri. Nah, seperti ini dengan harga tetap ya. Ini fokusnya di sini adalah jumlah pembelinya. Seperti itu. Sekarang, pergeseran kurva permintaan dilihat dari sisi pendapatan. Nah, untuk barang normal, kenaikan pendapatan ini akan menambah permintaan. Maka kurva permintaan ini akan bergeser ke kanan, berlaku juga sebaliknya. Nah, ini tadi pada titik 6.000 dengan permintaan 3, ketika pendapatan naik untuk barang-barang normal ya, barang-barang normal itu ketika pendapatan naik, maka konsumsinya kita juga akan ikut naik. Nah, ini untuk barang normal, ketika pendapatan kita naik dengan harga yang sama, maka kurvanya akan bergeser ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya, ketika pendapatan kita menurun, maka kita akan mengurangi konsumsi itu, maka kurva bergeser ke arah kiri. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan ini dipengaruhi oleh pendapatan untuk barang inferior. Nah, penurunan pendapatan ini akan menambah permintaan, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Berlaku juga sebaliknya. Nah, ketika pendapatan kita menurun, nah ini permintaannya bertambah. Karena apa? Nih, karena saat kita pendapatannya menurun, seperti yang diilustrasikan sebelumnya, misalnya biasanya makan tempe ya kembali lagi makan dengan tempe dan tahu seperti itu, maka kurvanya bergeser ke arah kanan. Nah, berlaku juga sebaliknya, kurvanya menjadi bergeser ke arah kiri. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan dari sisi pendapatan untuk barang esensial. Nah, kenaikan atau penurunan pendapatan ini cenderung tidak akan menambah atau mengurangi permintaan. Nah, karena kebutuhannya untuk barang esensial ini akan selalu ada gitu. Jadi, baik pendapatannya itu meningkat atau menurun, nah barang itu akan selalu kita butuhkan. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap seperti ini karena apa? Karena pendapatan kita itu tidak mempengaruhi barang esensial ini, barang-barang yang akan selalu kita butuhkan, misalnya beras atau misalnya minyak. Nah, itu kan kebutuhan pokok kita. Nah, berapapun harga minyak, kita itu tetap akan membelinya dengan kuantitas yang sama. Begitu juga dengan beras, karena semisal satu orang sehari butuh 1 gelas untuk makan, ya itu akan 1 gelas terus berapapun pendapatan kita, seperti itu. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan dilihat dari harga barang lain. Nah, untuk barang substitusi, kenaikan harga pada salah satu barang akan menambah permintaan barang lain, maka kurva permintaan barang lain itu bergeser ke kanan, berlaku juga sebaliknya. Nah, jadi untuk barang substitusi atau barang pengganti ini, ketika harganya naik pada salah satunya, maka menambah permintaan barang yang lain. Nah, seperti ini ilustrasinya ini. Awalnya di harga 6.000, permintaannya 3. Tapi karena ini harganya naik, permintaannya menjadi 2. Nah, sedangkan untuk barang substitusi yang lain, ini karena ini harganya naik, maka untuk barang substitusi yang lain dengan harga yang sama, kuantitas atau permintaannya ini menjadi meningkat sehingga kurva menjadi bergeser ke kanan. Jadi ini
Hubungannya saling berkaitan ya, barang substitusi. Nah, ketika misal beras dan jagung, ini adalah beras. Ketika beras naik, maka permintaannya akan menurun. Tapi barang substitusinya yaitu jagung, permintaannya akan naik. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan dari sisi harga barang lain yaitu untuk barang komplementer. Komplementer itu yang saling melengkapi ya. Kenaikan harga pada salah satu barang akan mengurangi permintaan barang lain. Maka, kurva permintaan barang lain bergeser ke kiri, berlaku juga sebaliknya. Nah, ini ketika harga awalnya 6.000 dengan kuantitas permintaan 3, maka ketika naik menjadi 7.000, kuantitas yang diminta itu akan turun ke 2. Nah, sedangkan untuk barang komplemennya, itu permintaannya juga akan menurun. Jadi, permintaan kurvanya ini bergeser ke arah kiri, seperti itu. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan dari sisi selera. Kenaikan selera masyarakat terhadap suatu barang akan menambah permintaan barang tersebut. Maka, kurva permintaan ini bergeser ke kanan, berlaku juga sebaliknya. Seperti ini, jika harga awalnya 6 dengan kuantitas atau permintaan 3, maka ketika seleranya masyarakat ini bertambah akan barang tersebut, maka dengan harga yang sama, kuantitas diminta ini akan bertambah sehingga menggeser kurva permintaan dari D ke D2, yaitu bergeser ke arah kanan. Nah, sedangkan jika selera masyarakat ini mulai menurun, maka permintaannya juga akan turun. Nah, untuk itu mengakibatkan kurvanya D2 bergeser ke arah kiri. Sekarang pergeseran kurva permintaan dari sudut atau ekspektasi. Nah, kenaikan ekspektasi masyarakat terhadap suatu barang ini akan menambah permintaan barang. Maka kurva permintaan ini bergeser ke kanan, berlaku juga sebaliknya. Jadi kalau permintaannya bertambah, maka kurvanya ini bergeser ke arah kanan dari segi ekspektasi. Jadi ketika ekspektasinya bahwa suatu barang itu bertambah, maka permintaannya juga bertambah sehingga kurvanya bergeser ke arah kanan. Sedangkan apabila ekspektasi terhadap suatu barang turun, maka kurva akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, ini adalah ringkasan variabel yang mempengaruhi permintaan. Ini harga. Harga ini mempengaruhi kurva, yaitu jika harganya naik atau turun itu menyebabkan pergerakan sepanjang kurva. Sedangkan untuk jumlah pembeli, pendapatan, harga barang lain, selera, dan ekspektasi itu menggeser kurva, bisa menggeser ke kanan atau menggeser ke kiri, tergantung dari jumlah pembeli, pendapatan, harga barang lain, selera, dan ekspektasi itu yang berkurang atau bertambah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Nah, setelah tadi kita membahas tentang kurva permintaan, sekarang kita akan membahas tentang kurva penawaran. Jadi, seperti ini. Ini adalah contoh dari kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Harga awalnya dari 6.000 dengan permintaan 3. Ketika harga naik, maka barang yang ditawarkan itu juga ikut naik. Barang yang ditawarkan ini dari 3 ke 4. Sedangkan ketika harganya turun menjadi 5.000, ini barang yang ditawarkan juga turun menjadi 2.000. Seperti itu. Jadi ini kurvanya ini bergeraknya sepanjang kurva ini, titik-titiknya bergerak sepanjang kurva. Ini yang mempengaruhi adalah naik dan turunnya harga suatu barang atau komoditas. Nah, sedangkan ini adalah contoh dari pergeseran
kurva penawaran. Ini pergeseran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, habis ini akan kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pergeseran kurva penawaran. Nih, kurva penawaran hanya menggambarkan pengaruh harga terhadap penawaran, sedangkan faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Ini untuk kurvanya sendiri ya, ini kurvanya. Ini yang menggambarkan kurva penawaran ini pengaruhnya hanya harga, sehingga nanti pergerakannya hanya di sepanjang kurva penawaran ini sendiri. Nah, faktor lain itu sebagai penentu penawaran selain harga. Faktor lain selain harga tersebut akan menggeser kurva permintaan. Nah, faktor lainnya ini ada harga input, teknologi, ekspektasi, dan jumlah penjual. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dimohon untuk lebih dipahami lagi ya materinya karena ini akan saling berkaitan untuk kedepannya. Oke, sekarang pergeseran kurva penawaran dari segi harga input. Nah, penurunan harga input ini membuat produksi lebih menguntungkan pada setiap harga output, sehingga perusahaan memasok jumlah yang lebih besar pada setiap harga, maka kurva penawaran bergeser ke kanan. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ini sudut vertikalnya adalah, garis vertikalnya adalah harga, sedangkan garis horizontalnya ini adalah kuantitas. Pada harga 6.000, kuantitas yang ditawarkan adalah 3. Nah, ketika harga inputnya ini mengalami penurunan, maka jumlah barang yang bisa ditawarkan ini menjadi naik, yaitu dari 3 menjadi 5. Maka, kurvanya bergeser ke sebelah kanan, ke S2. Nah, sedangkan ketika harga inputnya itu naik, maka otomatis biaya untuk produksi itu dan jumlah yang diproduksi itu menjadi lebih sedikit, sehingga barang yang ditawarkan itu turun ke titik 2, sehingga kurva penawarannya bergeser ke arah kiri, seperti itu. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran dari segi teknologi. Nah, teknologi ini menentukan berapa banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Nah, peningkatan teknologi hemat biaya ini memiliki efek yang sama dengan penurunan harga input, maka kurva penawaran bergeser ke kanan. Ketika ada teknologi yang lebih efisien untuk meningkatkan output, maka itu menggeser ke kanan. Sedangkan ketika teknologinya itu menurun atau kualitasnya buruk, maka itu akan menggeser ke sebelah kiri karena nanti tidak akan menghasilkan output yang maksimal. Ilustrasinya seperti ini, sama seperti yang penurunan harga input. Nah, ketika harga 6.000, ini barang yang ditawarkan adalah 3. Nah, ketika ada kenaikan teknologi untuk menghemat biaya, maka penawaran itu akan meningkat karena output yang dihasilkan lebih banyak, yaitu ke arah kanan. Sehingga penawaran bergeser ke arah kanan. Nah, sedangkan ketika teknologi yang digunakan itu bahkan malah menghasilkan biaya yang lebih besar atau penurunan, maka kurvanya ini akan bergeser ke sebelah kiri, sehingga ini disebabkan oleh hasil atau produksi yang dihasilkan oleh produsen ini mengalami penurunan, sehingga barang yang ditawarkan menurun dari titik 3 ke 2 seperti ini, sehingga kurvanya bergeser ke kiri. Nah, untuk pergeseran kurva penawaran ini bisa dilihat juga dari jumlah penjual. Peningkatan jumlah penjual itu akan meningkatkan penawaran pada setiap harga, maka kurva penawaran ini bergeser ke kanan. Jadi, karena adanya banyak jumlah penjual, itu kan akan menambah jumlah produksi. Nah, ketika produksi ini bertambah, maka barang yang ditawarkan juga bertambah, sehingga kurva bergeser ke arah kanan. Sedangkan ketika nanti jumlah penjual menurun, maka tentu saja jumlah barang yang diproduksi itu juga akan menurun, sehingga mengakibatkan penawaran turun, sehingga
kurvanya bergeser ke arah kiri. Oke, selanjutnya pergeseran kurva penawaran dari sisi ekspektasi. Nah, pada umumnya ini penjual dapat menyesuaikan pasokan saat ekspektasi harga masa depan mereka berubah. Nah, pada saat harga masa depan lebih rendah, mereka pikir akan lebih rendah, maka cenderung akan menambah penawaran, maka kurva penawaran bergeser ke kanan. Oke, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini adalah ketika ekspektasi mereka adalah harga masa depan berubah, maka pada saat harga masa depan ini relatif lebih rendah, mereka cenderung akan menambah penawaran sehingga bergeser ke kanan, begitu juga sebaliknya. Nah, ringkasan variabel yang mempengaruhi penawaran. Nah, tadi yang mempengaruhi pergerakan sepanjang kurva, jadi hanya titik-titiknya berpindah sepanjang kurva penawaran itu adalah harga. Sedangkan teknologi, harga input, jumlah penjual, dan ekspektasi ini adalah menggeser kurva penawaran. Nah, jadi adanya teknologi, apakah teknologi itu semakin baik atau buruk, itu akan menggeser kurva baik ke kanan atau ke kiri. Harga input, jumlah penjual, dan ekspektasi juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke harga keseimbangan. Setelah kita tadi sudah memahami tentang pergerakan dan pergeseran dari kurva permintaan dan penawaran, sekarang kita akan menggabungkan keduanya menjadi sebuah harga keseimbangan. Jadi dari permintaan dan penawaran ini, titik keseimbangan harganya di mana sih? Nah, itu kita bahas. Nah, ini adalah harga keseimbangan. Ini adalah tabel dari harga apel, permintaan, dan penawaran apel itu sendiri. Kita bisa lihat pada harga apel yang cenderung tinggi ini, permintaannya akan semakin rendah sedangkan penawarannya akan semakin tinggi. Ini kalau antara harga dan permintaan ini berbanding terbalik, sedangkan untuk harga dan penawaran ini adalah berbanding lurus. Bisa dilihat ya, kalau permintaannya semakin turun harganya, permintaannya semakin naik. Kalau penawaran semakin tinggi harganya, maka penawarannya juga akan semakin tinggi. Kita lihat, pertama ini adalah untuk kurva permintaan itu sendiri. Kita buat titik-titiknya di sini sesuai dengan jumlah permintaan. Kemudian kita gabungkan atau kita titik-titiknya itu satu dengan yang lain diberi garis. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus yang menggambarkan demand. Nah, kemudian kita menggambar atau menentukan titik dari penawarannya itu sendiri seperti ini. Oke, setelah itu, nah ini adalah demand dan ini adalah supply atau penawaran dan permintaan. Jadi, harga keseimbangannya itu di mana? Harga keseimbangan itu adalah ketika permintaan dan penawaran itu sama. Nah, di sini yang menunjukkan titik pertemuan antara permintaan dan penawaran ini adalah ini, di titik merah yang besar ini, itu di angka permintaannya 20, dengan harga 5.000. Ya, karena permintaan dan penawarannya itu sama, jadi seimbang, dikatakan seimbang, seperti itu. Nah, jadi keseimbangan harga ini seperti ini ya. Nah, nanti ini bisa saja keseimbangan ini bergeser apakah ke kanan, apakah ke kiri. Nah, itu pergeseran keseimbangan ini itu juga dipengaruhi nanti baik dari sisi penawaran ataupun sisi permintaan. Nah, jadi ini keseimbangan, ini simbolnya E atau equilibrium. Seperti itu. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.